Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nervilian Channel. Bagaimana kabar perjuangan ASN semuanya? Masih tetap semangat menatap SKB? Kita tetap akan membahas FR terbaru dan tetap dengan top FR SKB yang akan kita bahas. Jadi harus tetap semangat ya. Semoga bisa menambah amunisi untuk teman-teman semua. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Di suatu IGD, perawat sedang melakukan pemasangan infus pada pasien HIV. Perawat lalai saat akan menyambungkan selang infus mengakibatkan darah menetes ke lantai. Prosedur dekontaminasi tumpahan darah yang benar kecuali A. Serap menggunakan tisu kering, B. Masukkan tisu ke dalam sampah medis, C. Semprot dengan larutan klorin 0,5%, D. Bersihkan dengan lap basah, E. Siram dengan air mengalir. Jadi kita di sini dituntut untuk menentukan mana prosedur tumpahan darah yang benar atau prosedur dekontaminasi tumpahan darah yang benar. Hati-hati ya teman-teman, di sini ada kata-kata kecuali, berarti mana yang bukan jawaban yang benar atau yang tidak tepat. Perlu teman-teman ketahui, prosedur dekontaminasi tumpahan darah yang benar ketika ada darah pasien HIV yang menetes ke lantai, maka yang pertama kita harus pasang yaitu spill kit untuk sebagai penanda adanya tumpahan darah atau infeksius yang ada di lantai. Selanjutnya, urutan dari prosedur tersebut pada option ini yaitu yang benar serap menggunakan tisu kering. Setelah itu masukkan tisu ke dalam sampah medis. Selanjutnya kita bisa semprot dengan larutan klorin 0,5%, dan setelah itu baru kita bersihkan dengan lap basah. Jadi yang salah adalah option E, siram dengan air mengalir. Karena jika kita melakukan pembersihan dengan menyiram dengan air mengalir, maka daerah infeksius akan semakin menyebar. Bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan masalah baru. Jadi option yang paling benar adalah E. Lanjut soal nomor 2. Wanita usia 21 tahun, BB 50 kg, tinggi badan 160 cm, dibawa ke IGD mengalami tersedak baksu. Tindakan yang tepat untuk membuka jalan nafas pasien tersebut adalah A. Buka jalan nafas dengan teknik finger swab. Lakukan chest thrust. Yang B. C. Bantu dengan Heimlich maneuver. D. Melakukan back blow. E. Beri klien minum air yang banyak. Maka option yang paling benar adalah bantu dengan Heimlich maneuver. Kita akan bahas option yang tidak tepat. Option A, kenapa option A tidak tepat? Karena pasien ini mengalami tersedak baksu. Jadi, untuk membuka jalan nafas tidak cukup dengan teknik finger swab. Harus ada langkah lain yang lebih ekstra untuk mengeluarkan baksu dari tubuh pasien tersebut. Maka, option A itu tidak tepat. Option B, lakukan dengan chest thrust. Ini juga tidak tepat. Chest thrust kita lakukan apabila itu terhadap wanita hamil atau dengan orang dengan obesitas, maka kita akan melakukan chest thrust. Tetapi pada kasus di atas itu terjadi pada wanita usia 21 tahun, BB-nya 50 kg, dan tinggi badannya 160 cm. Artinya, wanita tersebut
tidak obesitas. Jadi option B itu juga tidak tepat. Option D, melakukan dengan back blow, itu tidak tepat karena back blow itu dilakukan pada bayi yang mengalami kasus tersedak. Tetapi ini yang terjadi kesedak itu bukan bayi tetapi wanita usia 21 tahun. Jadi option D juga tidak tepat. Option E itu juga tidak tepat karena akan memperparah pasien apabila kita memberi klien minum air yang banyak. Jadi pilihan yang paling benar adalah option C. Lanjut soal nomor 3. Anak A usia 8 tahun, BB meningkat, edema, wajah sembab di sekitar mata, asites, serta sulit bernapas. Nilai albumin kurang dari 3 gram per dl. Anak A didiagnosa medis sindrom nefrotik. Tata laksana yang tepat untuk meningkatkan nilai albumin pada anak A yaitu A. Transplantasi jantung. B. Anjurkan klien konsumsi makanan kaya protein. C. Kolaborasi pemberian kortikosteroid. D. Diet rendah garam. E. Berikan klien teh manis. Jadi, pada kasus di atas jelas kasus pasien ini adalah penderita sindrom nefrotik. Maka untuk meningkatkan albumin pada pasien juga tidak sembarangan, karena setiap kasus penurunan hipoalbumin atau hipoalbuminemia ini penata laksanaannya berbeda-beda. Pada soal di atas terdapat data nilai albumin yang mengalami penurunan atau terjadinya hipoalbuminemia. Perlu diketahui, albumin adalah protein yang dihasilkan oleh hati dan jenis protein terbanyak dalam darah yaitu 50-60%. Albumin berfungsi untuk regenerasi cairan tubuh dan juga mendistribusikan beberapa zat ke seluruh tubuh. Kadar albumin normal adalah 3,5 sampai 5,9 gram per dl. Sedangkan pada kasus di atas terjadinya penurunan hipoalbuminemia. Anjuran penata laksanaan hipoalbuminemia berbeda-beda sesuai dengan kasus pasien kita kaji. Pada pilihan di bawah ini yang tepat adalah option C. Kolaborasi pemberian kortikosteroid. Kita akan membahas satu persatu dari option di atas. Kenapa pemberian kortikosteroid itu yang paling tepat? Pemberian kortikosteroid diresepkan dokter apabila terjadinya hipoalbuminemia pada pasien sindrom nefrotik. Jelas, option C itu yang paling tepat. Option A, transplantasi hati juga bisa meningkatkan kadar albumin. Tetapi, transplantasi hati ini dilakukan bagi penderita hipoalbumin yang disebabkan oleh sirosis hati. Maka tidak sesuai dengan kasus, option A itu salah. Sementara option B, hipoalbuminemia yang disebabkan oleh malnutrisi bisa diatasi dengan mengkonsumsi makanan kaya protein seperti konsumsi kacang-kacangan, putih telur, dan ikan gabus. Jadi option B juga salah karena option B ini lebih spesifik pada kasus malnutrisi. Option D jelas salah. Ini bisa kita eliminasi langsung karena diet rendah garam itu cocok untuk pasien hipertensi. Option E juga salah karena memberikan klien teh manis itu jika terjadinya hipoglikemi bukan hipoalbumin. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu option
C. Lanjut ke soal nomor 4. Tuan A menderita gagal ginjal kronik dan saat ini klien sesak nafas, nyeri otot, dan kram. Nilai Hb 7,3 gram per dl, ureum 420 mg per dl, kreatinin 34 mg per dl. Berapakah nilai normal ureum? Nah, pada kasus nomor 4 ini yang ditanyakan adalah nilai normal hasil pemeriksaan laboratorium khususnya ureum. Pada SKB kali ini banyak terdapat pertanyaan mengenai tentang nilai normal hasil laboratorium. Salah satunya ureum. Terkadang juga ditanyain hasil nilai normal kreatinin. Terus ada juga menanyakan tentang nilai normal kalium. Kali ini yang ditanyakan yaitu nilai normal ureum itu berapa. Langsung saja, nilai normal ureum itu adalah A, 8-24 mg per dl. Teman-teman juga harus wajib hafal ini, dan hafalin juga nilai normal pemeriksaan laboratorium yang lainnya. Biasanya yang ditanyain tentang pasien gagal ginjal ini yaitu ureum, kreatinin, dan kalium. Lanjut soal nomor 5. Nyonya A dirawat di ruang isolasi. Tampak sesak, batuk berdahak, serta adanya retraksi dinding dada. Didapat data pH 7,30, PCO2 47 mg/h, SpO2 atau saturasi oksigen 91%. Masalah keperawatan utamanya adalah pada kasus nomor 5 ini ditanyakan masalah keperawatan utama. Menentukan masalah keperawatan utama, kita harus melihat data fokus. Di sini datanya sudah jelas. Itu dengan adanya data yang jelas, maka kita bisa menentukan masalah keperawatan utama yang mana yang tepat. Baiklah, pada kasus nomor 5 ini yang ditanyakan yaitu tentang kasus pasien yang dirawat di ruangan isolasi. Dia tampak sesak hebat, batuk berdahak, serta adanya retraksi dinding dada. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kejebak. Karena jika kita terjebak, maka kita akan menjawab hal yang salah. Mengapa saya mengingatkan teman-teman? Karena di sini membuat kita bingung. Pada kasus di atas terdapatnya batuk berdahak. Jika kita tidak teliti, maka kita akan menjawab option A, bersihan jalan nafas, tidak efektif. Sedangkan option A ini salah, karena untuk mengangkat diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, itu bukan hanya batuk berdahak saja yang menjadi data fokus, tetapi ketidakpatenan jalan nafas juga bisa menjadi data fokus pengangkatan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Ketidakpatenan jalan nafas bisa karena produksi sputum yang meningkat. Nah, kasus di atas ada batuk berdahak tapi tidak ada data fokus yang lain mengarah ke bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Jadi option A salah. Option C, pola nafas tidak efektif, tidak tepat. Walau ada data retraksi dinding dada, tetapi di sini jelas ada ketidakabnormalitas analisa gas darah. Jadi tidak cukup untuk menentukan diagnosa pola nafas tidak efektif. Option C juga salah.
Option D dan option E juga bisa langsung kita eliminasi karena tidak ada datanya sama sekali untuk resiko aspirasi dan hipovolemia atau kekurangan volume cairan. Jadi, option yang paling tepat yaitu option C, pola nafas tidak efektif. Mengapa option C yang paling benar? Maaf ya teman-teman, saya keliru, bukan option C tapi option B. Option B yang paling tepat itu gangguan pertukaran gas. Nah, mengapa gangguan pertukaran gas ini yang paling tepat? Karena jelas di sini adanya abnormalitas analisa gas darah, terutama pH darah. Pada kasus data pH ada yaitu mengalami penurunan 7,30, sedangkan nilai normalnya 7,35 sampai 7,45. Terus PCO2 juga mengalami abnormalitas, dan jelas saturasi oksigennya juga mengalami abnormalitas atau tidak sesuai dengan nilai normalnya. Maka dari kasus di atas bisa kita angkat masalah perawatan utama yang paling tepat yaitu option B, gangguan pertukaran gas. Baiklah teman-teman, sudah 5 soal yang kita bahas. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga kita menjadi vitamin, semoga bisa menjadi vitamin teman-teman semuanya, dan semoga bisa menjadi senjata pada saat SKB. Harapan saya, apa yang kita bahas bisa membantu teman-teman semua. Tetap semangat ya, perbanyaklah amunisi seperti senapan, butuh peluru untuk menembak. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.